wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang network data dan network error. Byte adalah ukuran terkecil dalam penyimpanan informasi digital. 1 byte setidaknya dapat menyimpan 1 huruf atau simbol. File berukuran 100 bit berisi kurang lebih 100 huruf. File itu juga bisa berisi sekitar 100 angka atau 1 simbol. Kedua kata yang tadi selalu angka 8 bit, urutan 8 bit yang berurutan masing-masing 1 atau 0. Mereka adalah unit dasar data pada sistem komputasi modern, digunakan baik untuk mewakili bilangan biner mentah dan untuk mewakili karakter atau simbol. Oktet adalah sistem penomoran berbasis 8 yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah bagian dari sebuah alamat IP titik desimal. Untuk memahami masalah urutan byte, pertimbangkan proses pengiriman integer melalui jaringan. Untuk lebih spesifik, pikirkan tentang bilangan bulat 4253. Banyak protokol tentu saja hanya akan mengirimkan bilangan bulat ini sebagai string 4253, yaitu sebagai 4 karakter berbeda. 4 digit tersebut akan membutuhkan setidaknya 4 byte untuk dikirim, setidaknya dalam pengkodean teks umum. Framing and quoting. Beberapa pendekatan dalam masalah framing. Pertama, ada pola yang dapat digunakan oleh protokol jaringan yang sangat sederhana yang hanya melibatkan pengiriman data. Kedua, adalah variasi dari pola pertama, streaming di kedua arah. Ketiga, yang telah kita lihat adalah menggunakan pesan dengan panjang tetap seperti yang diilustrasikan pada listing 3-1. Keempat adalah membatasi pesan Anda dengan karakter khusus. Penerima akan menunggu dalam logo RESTful seperti yang baru saja dikutip, tetapi menunggu hingga string belasan yang terkumpul. Kelima adalah mengawali setiap pesan dengan panjangnya. Ini adalah pilihan yang sangat populer untuk protokol berkinerja tinggi karena blok data biner dapat dikirim secara verbatim tanpa harus dianalisis, dikutip, atau diinterpolasi. Pickless and self-delimiting format. Hal yang menarik tentang formatnya adalah karakter yang Anda lihat di akhir string. Sebelumnya ini adalah cara format menandai akhir pickless. Saat menjumpainya, loader bisa berhenti dan mengembalikan nilai tanpa membaca lebih jauh. Tentu saja menggunakan load dengan cara ini tidak berguna untuk data jaringan, karena tidak memberi tahu kita beberapa banyak byte yang diproses untuk memuat ulang pickle. Kami masih belum tahu beberapa banyak string file dan menggunakan fungsi pickle load. Untuk selanjutnya saya kasih ke teman saya, Nurul Hidayat. Baik, kita lanjut pembahasan yang tadi. Ini tentang XML dan JSON. Jika protokol Anda perlu dapat digunakan dari bahasa pemrograman lain, atau jika Anda lebih suka standar universal daripada format khusus untuk Python, maka format data JSON dan XML masing-masing adalah pilihan yang populer. JSON adalah salah satu pilihan terbaik yang tersedia saat ini untuk mengirim data Anda antara bahasa komputer yang berbeda. Ini adalah contoh dari bahasa Python sendiri. Nah, perhatikan bahwa protokol ini sepenuhnya mendukung string Unicode menggunakan UTF-8 yang populer sebagai pengkodean default dan mendukung string karakter sebenarnya, bukan string bit bergaya Python. Nah, selanjutnya compression. Fakta menarik tentang bentuk kompresi yang paling banyak ditemukan di mana-mana fasilitas GNU-Zlib yang tersedia melalui Python standar library adalah bahwa ia membingkai sendiri. Itu network exception. Kesalahan apa yang dapat diakibat dari bekerja dengan soket? Kesalahan apa yang dapat diakibatkan dari bekerja dengan soket? Meskipun jumlah kesalahan yang dapat terjadi saat menggunakan koneksi jaringan cukup besar melibatkan setiap
kemungkinan salah langkah yang dapat terjadi pada setiap tahap dari protokol TCP atau IP yang kompleks, misalnya jumlah pengecualian aktual yang dapat dilakukan operasi soket. Untungnya program Anda sangat sedikit. Jadi ketika kami mengilustrasikan waktu tunggu soket di listing 2 main 2, kami berhati-hati untuk menangkap pengecualian soket timeout karena begitulah cara memberi isyarat batas waktu. Mungkin dari kami, kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.